Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Elisa Fitri. Salam kenal ya untuk anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan semuanya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan dalam video, siswa mampu menuliskan kata sulit dan artinya dari teks bacaan dengan cermat. 2. Dengan berkegiatan membaca teks mengenai magnet, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini ya. Indonesia memiliki berbagai macam keragaman. Kita sudah mengenal keragaman di Indonesia. Keragaman tersebut harus kita sikapi dengan baik. Kita harus saling menghormati dengan sesama. Dengan melakukan itu, kita pun ikut menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Anak-anak, mari kita membaca. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan dari daerah lain. Nah, jadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana dengan sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia. Kita juga pernah membaca atau mendengar keragaman di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, apa sih kaitan magnet dengan para wisatawan? Kata magnet dalam kalimat tersebut berarti daya tarik. Magnet memang bisa dikaitkan dengan daya tarik suatu hal terhadap hal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet bisa kita jumpai misalnya dalam hiasan kulkas. Sebuah magnet mempunyai dua ujung yang disebut kutub magnet.
magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kedua kutub magnet yang berlawanan jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, jika kedua kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Nah, jadi gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Berikut ini merupakan pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Yang selanjutnya ada magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum, dan magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan masih banyak lagi ya pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, gaya tarik yang berasal dari bumi disebut gaya gravitasi bumi. Pada benda jatuh, gaya gravitasi dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda dari permukaan bumi. Pada benda diam, gaya gravitasi membuat benda tetap berada pada tempatnya dan tidak melayang di udara. Nah, anak-anak, mari kita lakukan percobaan berikut. Siapkan uang logam, lalu lempar ke atas dan amatilah apa yang terjadi pada uang logam. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan, jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Dan mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lempar ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, anak-anak, berikut ini tugas untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks yang berjudul "Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini." Carilah kata sulit dan artinya ya. Anak-anak, jangan lupa ya tugasnya difotokan lalu dikirim ke WhatsApp pribadi ya. Selamat mengerjakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita akhiri sampai di sini dulu ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.